aku tuh pernah jadi penumpang gelap ya dan ketangkep, dan aku harus bayar denda sekitar 1 juta lebih. Hei Rek, aja lali di subscribe loh, tan yang subscribe loh. Halo pemirsa YouTube-nya Usita, hari ini aku tuh mau share ke kalian tentang pengalamanku sebagai seorang au pair selama 1 tahun di Jerman. Dan kali ini aku akan jelasin apa itu au pair, terus kenapa aku mau menjadi au pair, kenapa terus sama gimana rasanya selama 1 tahun ini menjadi au pair, terus kelebihan dan kekurangan menjadi au pair, dan kenangan apa aja yang udah aku alami selama 1 tahun ini. Dan untuk penutupannya itu aku akan cerita ke kalian apakah menjadi au pair di Jerman itu worth it untuk dilakukan atau tidak. Oke, simak video ini baik-baik, tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini dan like, share, komen ke teman-teman kalian yang membutuhkan info-info ini. Jadi pertama-tama aku akan jelasin ke kalian semua apa itu au pair. Kemungkinan yang melihat video ini kebanyakan mereka udah tahu apa itu au pair dan udah tahu artinya, regelnya seperti apa. Jadi au pair itu adalah pertukaran budaya yang dilakukan oleh seorang perempuan, tapi bisa juga laki-laki muda yang ingin mempelajari budaya. Bisa jadi itu di Eropa atau di Amerika atau di negara-negara lain, yang di situ itu kayak menyediakan program au pair ini. Jadi tugasnya seorang au pair itu yang paling pertama dan yang paling wajib itu adalah menjaga anak dari keluarga asuh. Jadi kita itu intinya mencari keluarga asuh, terus kita bisa tinggal di situ secara gratis, makan gratis, terus dapat uang jajan gratis, disekolahin gratis. Jadi aku mulai program au pair ini tuh sebenarnya dulu awal-awal denger itu karena ada salah seorang sepupuku yang melakukan program ini di Jerman, terus dia itu bisa sukses setelah dia au pair. Dia bahasa Jermannya semakin berkembang, pemikirannya juga semakin berkembang. Pokoknya sisi positif itu terlihat ketika dia setelah pulang dari program au pair ini. Dan disitulah aku punya pemikiran, kenapa enggak kita nyobain hidup di luar negeri. Terus aku tuh mulai belajar bahasa Jerman mulai dari SMA kan. Di SMA aku tuh dulu ada ekstrakurikuler bahasa Jerman dan aku jadi ketua dari klub bahasa Jerman itu. Jadi aku kayak aktif banget dulu di bahasa Jerman itu. Terus pas kuliah itu aku juga masuk jurusan bahasa Jerman. Awalnya itu aku ditentang sama keluargaku, sama saudara-saudara, sama orang-orang terdekat tentang pemilihanku, kenapa kok ngambil bahasa Jerman. Tapi karena aku emang suka dan aku ingin belajar di situ, makanya aku memperdalam bahasa Jermanku di kampus, ketemu lingkungan-lingkungan yang berhubungan dengan Jerman, dan akhirnya setelah aku lulus kuliah, aku memutuskan untuk pergi ke Jerman untuk au pair. Sekali lagi, au pair itu sebenarnya bukan seorang pembantu. Kalau ada yang bilang au pair itu baby sister atau pembantu, itu sangat tidak benar. Dan aku sudah merasakannya sendiri selama 1 tahun aku tinggal di sini. Jadi hari ini tuh adalah tepat hari dimana aku 1 tahun tinggal di Jerman. Dan aku merasakan bahwa au pair itu emang bukan pembantu. Ya, tapi itu semua tergantung keluarga asuh kalian sih. Kalau misalkan kita mendapatkan keluarga asuh yang zonk, ya kasihan juga, soalnya banyak teman-temanku dari kampus yang hidupnya itu kurang beruntung. Mereka sempat gonta-ganti GF. GF itu kepanjangan dari gas family atau bisa di nama lain dari keluarga asuh. Fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh seorang au pair itu yang pertama adalah Taschengeld. Taschengeld itu adalah uang saku ya, uang saku kayak uang bulanan. Itu dapatnya 260 euro. Tapi 260 itu udah bersih, kita udah nggak perlu bayar biaya sewa rumah, biaya makan, biaya asuransi, itu kita semua dibayarin sama GF atau keluarga asuh. Biaya transportasi itu beberapa ada yang dibayarkan sama GF-nya, tapi beberapa ada yang beli sendiri. Dan makanan di Jerman itu kalau menurutku lumayan mahal.
Dan untungnya sebagai seorang au pair ini kita bisa makan gratis di rumah ini. Cara mencari keluarga asuh atau GF itu sebenarnya ada banyak ya caranya. Yang pertama itu kalian bisa cari di websitenya aupairworld.com. Di sana itu lengkap. Aku dulu pernah bikin akun di sana dan pernah beberapa sempat chattingan dan sempat video call, tapi nggak cocok karena ya apa ya dulu ya alasannya. Oh, karena aku belum dapet termin visa di kedutaan di Jakarta. Terus ada lagi di aupair.com, banyak banget website-website yang menyediakan kayak au pair gitu. Terus kalian juga bisa cari di Facebook. Kalau di Facebook itu, kalau menurutku lebih mudah carinya karena di sana itu kayak banyak komunitas orang-orang Indo yang berdiskusi mengenai au pair, Ausbildung, dan FSJ di Jerman. Di sana kalian bisa dapat keluarga dengan sangat mudah. Terus yang ketiga itu bisa cari dari kenalan-kenalan kalian yang udah pernah melakukan au pair sebelumnya di Jerman. Jadi kalian kayak menggantikan dia yang udah selesai au pair gitu. Jadi au pair itu kalau di Jerman cuman 1 tahun ya masa kerjanya. Jadi setelah 1 tahun itu nggak boleh perpanjang, harus kalian cari di negara lain kalau ingin melakukan au pair lagi. Nggak boleh di negara yang sama. Jadi kenapa aku memilih au pair? Ya seperti yang udah aku ceritain tadi, karena aku pengen tinggal di Jerman dan aku ingin memperdalam bahasa Jermanku, ingin mempraktekkan bahasa Jermanku secara real, secara langsung ke orang Jermannya, dan aku juga ingin mempelajari budaya-budaya yang ada di sini. Aku juga ingin hidup lebih mandiri, jauh dari orang tua. Itu aku pengen banget. Aku tuh paling pengen hidup mandiri. Soalnya dari dulu itu, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, aku mula di Kepanjen sama Malang. Jadi kayak bosen gitu, aku pengen keluar dari zona nyaman. Aku ingin menemukan petualangan yang menyenangkan di negeri orang. Gimana ngerasain rasanya homesick, gimana ngerasain rasanya kangen keluarga, dan kangen masakan Indo. Itu seru banget pokoknya. Pengalaman yang sangat menyenangkan buat aku. Terus kalau aku pikir-pikir ya, au pair ini sebagai batu loncatanku juga. Aku tuh dulu rencana awal pengen au pair itu karena aku pengen ngerasain gimana rasanya tinggal di Jerman kan. Terus kalau aku misalkan kerasan atau nyaman tinggal di sini, aku tuh pengen lanjut kerja, pengen lanjut meniti karir di sini. Kalau menurutku pribadi, menjadi au pair itu adalah langkah termudah dan termurah untuk bisa tinggal di luar negeri. Aku dulu itu sebenarnya punya obsesi pengen tinggal di luar negeri gitu ya, makanya aku tuh pengen banget ke Jerman. Dan sekarang alhamdulillah sudah tercapai dan tinggal merancang mimpi-mimpi selanjutnya supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Alasan lain aku mau melakukan au pair ini karena aku pengen petualangan keliling Eropa itu dengan uang yang sedikit atau mudah lah intinya. Soalnya kan visa au pair itu termasuk visa Schengen kan, jadi kita bisa keliling Eropa tanpa perlu bikin visa baru untuk ke tiap negaranya itu. Jadi kita manfaatkan visa Schengen ini, bukan visa Schengen sih, visa au pair ini. Terus aku juga udah sangat bosen pokoknya dengan comfort zone di Kepanjen dan di Malang. Dan apa-apa di sana itu udah gampang banget. Kayak kalau misalkan ya kita tetap tinggal di zona nyaman. Zona nyaman itu adalah zona dimana kalian merasa bahwa semuanya itu mudah. Semuanya itu kayak ya udah gampang banget diperoleh, semuanya ada. Tapi kalau kalian mau berusaha, mau rela untuk keluar dari zona nyaman itu, kalian pasti akan menemukan sesuatu yang lebih bermakna. Karena kalian bisa merasakan hal-hal yang baru yang gak pernah kalian rasain, hal-hal baru yang gak pernah terpikirkan di kepala kalian. Pokoknya itu seru banget. Rasanya jadi au pair versi aku loh ya, ini pendapatku. Rasanya itu sebenarnya macam-macam, ada manis, pahit, terus menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang gimana lah, banyak pokoknya. Tapi kebanyakan yang aku upload di sosmed, di sosial mediaku itu semuanya yang positif. Aku nggak mau memperlihatkan sisi negatif
selama tinggal di sini, karena emang ya itu dunia maya itu emang maya. Jadi ya emang kayak gitu. Kalau misalkan sisi negatifnya dulu ya yang aku bahas. Sisi negatif menjadi au pair adalah yang pertama itu kangen masakan Indo banget. Kangen masakan Indo itu tolong digarisbawahi, kangen masakan Indo. Selama aku tinggal di Jerman itu masakan-masakan di sini itu gimana ya? Tidak bisa diceritakan. Masakan di sini itu hambar, ya gimana? Nggak semua hambar sih, cuman ya kurang cocok dengan lidah saya yang lidah Indonesia, lidah Medok, lidah orang Malang, lidah orang Kepanjen. Beda banget pokoknya. Beda. Kalau masakan Indonesia, masakan Asia itu kayak akan rempah-rempah kan ya. Kalau di sini tuh jarang ada rempah-rempah, yang dipakai itu kayak yang simple-simple dan simple pokoknya. Masakan Jerman itu seperti itu, kebanyakan keju, kebanyakan babi, kebanyakan apa ya, pasta. Aku sampai bosen makan pasta di sini. Pokoknya aku tuh paling nggak bisa sama masakan Indo. Itu bikin apa ya, bikin kita kayak nelongso gitu loh. Kok nggak ada sih di sini? Aku kangen pecel, aku kangen sate, aku kangen gado-gado. Ya Allah, enak Oke, lanjut. Yang kedua adalah perbedaan kultur di Jerman itu sama budaya yang ada di Indo itu menurutku sangat signifikan. Banyak sih perbedaan budaya yang udah aku temuin dan bikin aku sedikit culture shock. Tapi nggak akan aku rinci satu-satu di sini. Kalau misalkan kalian penasaran, aku bisa bikin video selanjutnya. Pokoknya culture shock di sini tuh beda banget sama di Indo. Beda banget, soalnya kan ya budaya barat sama budaya timur, jadi kayak jomplang. Oke, lanjut. Terus negatif yang ketiga itu kadang kita bisa kangen keluarga, kangen rumah, kangen homesick, kangen makanan, pokoknya kangen semua. Yaitu kalau kita lagi kayak galau gitu, itu sisi negatifnya. Terus oh ya, sisi negatif lagi sebagai au pair itu uangnya cuma sedikit. Menurut kalian ya, yang di Indo 260 euro itu banyak kan kalau dirupiahkan, tapi kalau dipakai hidup di Jerman 260 euro itu sedikit banget, sedikit banget. Dulu ya awal-awal aku jadi au pair itu uangku itu selalu habis di akhir bulan itu aku selalu bokeh. Soalnya apa? Karena aku dulu itu nggak tahu mata uang kan, aku masih bego gitu loh masalah mata uang itu. Aku kalau dapat uang aku pikir oh 1 euro itu murah, oh 5 euro murah, ya iyalah 5 euro murah, maksudnya 10 euro murah, 20 euro murah, padahal itu banyak aslinya. Tapi aku tuh dulu nggak ngerti uang kan, jadi kayak nyah kalau mau beli apa-apa langsung set, nggak pernah nabung. Terus pas akhir-akhir udah mulai sadar kalau emang 260 itu sedikit banget, jadi mulai menabung dan akhirnya bisa membeli apa yang barang yang aku inginkan gitu. Oke, sekarang aku akan menceritakan sisi positif untuk menjadi seorang au pair di Jerman. Yang pertama itu adalah kita akan mempelajari budaya baru, dan budaya baru ini beberapa ada yang positif tapi beberapa ada yang negatif di mata orang Indonesia. Tapi kalau aku ya, selama aku hidup di Jerman ya pasti aku mengikuti budaya yang ada di Jerman. Aku nggak jadi kayak sok-sokan ke Indo-Indoan, nggak mau ini nggak mau itu, kayak aku nggak kayak gitu. Aku jadi kayak netral gitu. Selama aku tinggal di Jerman ya aku tinggal sama budaya itu. Tapi kalau misalkan aku balik ke Indonesia, aku nggak bakalan jadi orang yang sok-sokan ke Jermanan gitu, nggak, no. Meskipun kadang aku masih upload di sosial media kalau misalkan aku pakai bikini atau segala macam, itu sebenarnya emang budaya di sini tuh kayak gitu. Jadi tidak bisa menutup kemungkinan ya aku upload itu meskipun banyak orang Indo yang komplain segala macem. Sedih ya emang kalau jadi punya perbedaan budaya yang sangat signifikan kayak gini tuh. Jadi serba salah, kita mau ada di posisi ini salah, di posisi ini salah. Tapi ya udahlah, pokoknya semua itu ambil sisi positifnya, jangan selalu berpikiran negatif. Oke, yang kedua itu bisa explore tempat-tempat baru. Jadi kita itu bisa
mengunjungi tempat-tempat baru yang ada di Jerman atau di luar Jerman, misalkan di sekitaran Eropa. Semua itu bisa diatur, semuanya itu bisa murah kalau kita orangnya teliti dan jeli. Terus yang ketiga itu kita bisa menjadi lebih mandiri, soalnya kita hidup di negara orang kan yang pertama, terus kita hidup di keluarga asing, otomatis kita harus mengatur semua keuangan kita, dan kita jadi lebih mandiri, kemana-mana sendiri, nggak ada yang nganterin. Di sini tuh biasa gitu loh, kemana-mana sendiri, kemana-mana juga jalan kaki. Kalau di Indo kan kebiasaan naik motor kan, di sini tuh biasa naik angkutan umum, dan angkutan umum tuh di sini mahal, jadi lebih enak tuh mancal, pakai sepeda pancal, pokoknya ngontel gitu, itu lebih murah. Terus yang keempat itu kemampuan bahasa asing kita menjadi lebih meningkat. Soalnya kita sehari-harinya itu pakai bahasa Jerman kan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kita ngomong bahasa Jerman. Jadi otomatis kalau malam itu kita ngipi juga pakai bahasa Jerman. Ngipinya itu kayak ada subtitle ya, nggak juga sih. Cuman ngipinya itu mesti bahasa Jerman gitu loh. Bahasa Inggris juga berkembang, soalnya kalau misalkan kita ke kota itu kita kalau nggak lancar bahasa Jerman kita bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ditanyain kenangan apa aja yang udah aku alamin selama 1 tahun tinggal di Jerman, itu banyak banget kalau mau diceritain. Dari mulai aku datang itu aku masih cupu, bahasa Jermanku tuh masih nul, ya nggak nul banget sih. Aku tuh tahu orang ngomong apa, tapi aku tuh kalau mau ngomong balik tuh kayak susah gitu loh. Kita tahu mereka ngomong apa, tapi kayak nggak bisa balesin. Tuh pakai bahasa Jerman tuh dulu awal-awal aku datang tuh susah. Jadi seminggu awal datang itu aku selalu pakai bahasa Inggris. Karena aku ngobrol cuma sama keluarga bapak sama ibunya doang kan, sama kerucil itu dulu awal-awal masih jarang banget. Itu aku tuh masih awal-awal pakai bahasa Inggris, terus lama-lama setelah seminggu itu aku langsung disuruh pakai bahasa Jerman, dan itu aku langsung, padahal aku udah kuliah bahasa Jerman di Indo, di SMA juga udah belajar bahasa Jerman, itu tetap aja pas sampai sini mau ngomong tuh kayak susah, mesti mikir kayak gramatik, kenapa verbnya itu ada di belakang, pokoknya mesti aku lupa menyantumkan verb kata kerja itu kan. Kalau bahasa Jerman biasanya kata kerja di belakang kan, itu aku mesti lupa. Terus pokoknya masalah bahasa itu di awal-awal dateng aku noob banget dulu, tapi semakin kesini semakin lancar karena ya udah terbiasa setiap hari ngomong pakai bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Terus awal-awal dateng pokoknya begitu. Terus cuacanya tuh dulu pas awal dateng tuh aku pas summer kan, itu panas banget, cuacanya sampai hampir 40 derajat di sini, jadi sama kayak di Indo. Dan pertama datang itu aku langsung gosong, muka aku tuh langsung kayak gosong kan ya. Pokoknya gosong banget. Terus awal-awal dulu datang itu aku masih pelo, nggak bisa naik transportasi umum. Terus aku tuh sering-sering ngevlog gitu kan, karena masih awal-awal dateng gitu, masih kayak gitulah, pokoknya masih aktif upload apapun yang aku lakukan. Tapi sampai sekarang aku juga masih aktif kok, karena aku emang suka nge-share tentang kehidupanku di sini, dan kadang-kadang tuh aku bisa flashback, lihat balik apa aja yang udah aku alamin selama 1 tahun ini. Tuh rasanya kayak seneng banget gitu loh, dalam kehidupanku itu kayak ada perubahan, dan aku bisa memantau, oh ternyata jadi aku dulu tuh kayak gini, dulu aku kayak gini, jadi bisa tahu perubahanku itu kayak gimana tuh. Terus masalah musim di Jerman ya, setelah summer kan, terus musim gugur itu bagus banget di Jerman. Jadi daun-daun itu berubah warna jadi oranye sama kuning-kuning gitu. Terus cuacanya udah mulai dingin. Aku dulu ke Jerman tuh cuman bawa baju dikit banget, koperku itu cuman muat 20 kilo dan aku cuman bawa 17 kilo. Dan bajuku itu cuman baju summer, nggak ada baju musim dingin. Dan untungnya alhamdulillah aku dapat baju musim dingin tuh dari kakakku yang tinggal di Berlin. Dia ngasih aku banyak banget baju musim dingin, dan ibu asuhku di sini, GF ku itu ngasih banyak banget baju, sepatu, lengkap pokoknya. GF ku itu suka banget ngasih aku baju, soalnya mereka tahu aku orangnya suka gonta-ganti baju gitu. Jadi mereka itu sampai beliin aku pas aku ulang tahun, mereka beliin aku seperangkat alat lengkap buat winter.
Jadi ada jaket tebel gitu, terus ada kupluk, sarung tangan, shawl, sepatu winter, itu semuanya dapat pas hari ulang tahunku, dan itu dirayakan di Berlin sama keluarga dari GF ku. Aku dapat hadiah dari oma, opa, terus dari saudara-saudaranya, dari saudaranya GF ku. Itu ada tantenya, ada adiknya GF ku, ada kakaknya GF ku. GF ku kan masih muda ya, umurnya masih 35, yang cewek, yang cowok itu 40 tahun pas aku awal dateng. Jadi mereka itu kayak masih pemikirannya masih muda banget gitu loh. Saudara-saudaranya juga masih muda semua, jadi kayak nyambung ngobrol sama aku, dan cantik-cantik pula. Pas pernikahannya opa itu aku diundang di Berlin, pokoknya banyak banget. Terus pas Natalan itu, jadi kalau Natalan tuh di sini apa ya, kayak budaya. Kalau di Indo itu kayak Idul Fitrinya Indo gitu. Kalau Natalan di Jerman itu adalah saat-saat yang paling ditunggu oleh anak-anak di sini. Soalnya mereka dapat banyak hadiah, dapat banyak coklat, dapat banyak apa ya, pokoknya seneng lah. Yang Natal-Natal itu banyak ornamen-ornamen, dekorasi yang khas sama Weihnachten atau Natal di Jerman itu bagus banget pokoknya kalau Natal. Terus ada salju juga, pertama kalinya aku main salju. Itu seneng banget sumpah. Norak ya, tapi ya begitulah kalau orang tinggal di iklim tropis terus pindah ke iklim yang 4 musim, kayak alay gitu kalau ngelihat salju, padahal sekarang udah biasa aja. Oke, terus oh ya, ada lagi pengalaman kenangan selama 1 tahun tuh. Aku sering punya banyak kenalan cowok Jerman. Udah berapa kali ya aku kenalan sama cowok Jerman tuh. Udahlah, tidak usah diceritakan, ini masalah pribadi. Pokoknya pokoknya ya gitu deh. Oke, lanjut. Oh ya, GF ku baik banget. GF ku itu selalu membantu apapun yang aku request. Dulu awal aku datang tuh tiket pesawatku dibiayain semuanya. Enggak semuanya sih, aku tiketnya dibayarin, terus mereka yang ngurusin semua akun bank. Aku dikasih nomor Jerman gratis dari bapaknya, terus dikasih Spotify premium, Netflix premium, Disney Plus premium. Mantap pokoknya. Kalau masalah kerucil gitu paling mantep. Terus kerucilnya di sini tuh juga, aku awal 1 tahun awal-awal aku datang itu, dulu aku masih belum bisa menghandle anak kecil. Aku tuh kayak masih nurut, anak kecilnya minta ini terus aku iyain, anak kecilnya minta ini aku iyain. Soalnya aku kayak ya udahlah, biarin, ngapain sih mereka kok pakai nanya-nanya terus ke orang dewasa gitu. Kalau di Jerman tuh beda banget ternyata budayanya. Jadi kalau mau apa-apa itu anak kecil di sini tuh mesti minta minta izin dulu ke orang dewasa. Aku boleh ini enggak, aku boleh ini enggak, aku boleh ini enggak, gitu. Mesti nanya setiap detail gitu. Aku jadi kayak, ngapain sih tanya? Itu kan hal yang biasa aja gitu loh di mataku loh ya. Jadi kalau di Jerman itu menonton TV itu sangat dibatasi, makan manisan sangat dibatasi. Terus kalau main sama siapa itu harus ngomong ke keluarganya, maksudnya ya harus pamitan gitu. Pokoknya banyak hal yang kayak gitu yang di Indo itu sebenarnya itu biasa aja, tapi di sini tuh kayak harus mendapatkan persetujuan dari orang dewasa. Kalau nggak dapat persetujuan dari orang dewasa ya nggak dilakuin sama anak kecil di sini. Mereka itu semua nurut-nurut. Dan yang paling awal-awal dulu aku dateng itu, mereka itu sering banget drama. Aduh, tolong. Drama pasti kayak nangis, terus kangen mama, kangen papa, aku pengen main sama mama, pengen main sama papa gitu. Anak kecil kan kayak gitu kan, jadi aku harus bisa pinter-pinter kayak ngomong sama mereka, ngerayu-ngerayu kayak gitu. Tapi semakin kesini mereka itu semakin nurut sama aku ngomong enggak gitu ya, mereka langsung kayak takut gitu. Terus kalau mereka marah gitu, aku marah balik, mereka akhirnya takut. Terus mereka minta maaf, terus sayang-sayangan lagi. Lucu pokoknya anak kecil di sini tuh. Kalau kita pinter diskusi, pinter ngomong, itu mereka pasti nurut ke kita. Tapi kalau kita acuh diem, itu mereka pasti kayak kurang respect ke kita. Jadi kita harus sering ngobrol sama anak kecil,
kayak menjelaskan kenapa kamu nggak boleh ini, kenapa kamu nggak boleh itu. Jadi mereka itu bisa paham mana yang baik dan mana yang buruk. Pengalaman lain yang aku alami selama 1 tahun di sini tuh, untungnya ya aku bersyukur banget aku bisa ketemu sama GF di sini. GF ku ini, guys, family, keluarga angkatku ini, sumpah mereka itu baik pol baik pol. Mereka itu nggak pernah aku nyuruh bersih rumah, nggak pernah sama sekali. Mereka itu punya kayak pembantu, bukan pembantu ya, putzfrau, itu kayak mbak-mbak yang ngebersihin rumah ini dari mulai atas sampai bawah. Itu barusan mbaknya udah pulang. Mbaknya itu cuman jadi dalam seminggu tuh mbaknya cuman datang sehari, dalam 1 hari selama seminggu. Dan pas weekend itu biasanya GF ku bersih rumah kan, itu mereka juga nggak pernah ngajakin aku kayak bantuin ini dong, bantuin ini, nggak pernah sama sekali. Pokoknya mereka itu baik banget. Terus mereka mesti kalau aku kekurangan apa gitu ditanyain, nanti kamu kalau kurang ini ngomong ya. Terus aku pas kemarin aku mau cari Ausbildung, itu mereka bener-bener bantuin banget. Mereka itu punya koneksi banyak kan di sini, punya koneksi yang kerja di tempat-tempat ini, jadi punya orang-orang dalam gitu. Aku sampai cariin apa tempat Ausbildung itu sama mereka. Terus akhirnya aku udah ngelamar di situ, tapi nggak bisa, soalnya emang di situ itu kayak jarang ngambil Ausbildung dari Ausländer atau dari negara lain gitu, kebanyakan dari negara sini sendiri. Terus akhirnya aku cari-cari sendiri kan tempat Ausbildung, dan itu mereka bantuin semuanya. Mereka itu kayak pas aku udah diterima, aku udah dapat Vertrag Ausbildung, mereka langsung ngurusin semuanya hari itu juga. Jadi mereka itu langsung gercep gitu loh. Mereka tuh langsung kayak oke, kita harus ngurus ini, urus ini, langsung bagi tugas gitu. Ibunya bagian ini, bapaknya bagian ini, terus aku bagian apa gitu. Jadi langsung tes langsung selesai gitu. Mereka langsung menghubungi. Jadi aku nggak kerja sendiri di sini. Maksudnya ngurusin visa Ausbildung itu malah kebanyakan mereka yang ngebantuin aku. Sampai mereka telepon bosku, nanyain Ausbildungnya gimana, bla bla bla. Pokoknya mereka baik banget. Terus pas aku awalnya itu kemarin mau pulang ke Indo kan, pas gara-gara corona ini aku tuh kayak udah apa ya, hilang semangat buat cari tempat Ausbildung gitu loh karena corona ini. Aku udah mikir mau pulang ke Indo, udah mau beli tiket. Terus pas hari H aku mau beli tiket, itu tiba-tiba aku dapat surat gitu di pos. Terus isinya itu ternyata kontrak kerjaku di tempat Ausbildung ini. Akhirnya seneng banget kan, langsung kayak dunia berputar 180 derajat. Yang awalnya aku udah mau pulang, udah mau beli tiket, aku udah ngejualin baju-baju yang gak aku pakai, udah packing, udah prepare semua mau pulang ke Indo, nggak jadi karena aku diterima Ausbildung di Jerman. Akhirnya mereka langsung ngebantuin semua, padahal hari itu mereka udah mau beliin aku tiket dan mereka yang bayarin tiketku pulang ke Indo. Mereka udah siap-siap gitu loh. Terus karena nggak jadi, itu aku akhirnya keterima Ausbildung kan. Mereka ngebantuin aku bikin visa, ngurus ini, ngurus itu segala macem. Dan mereka masih ngasih peralatan-peralatan buat tempat tinggal gue yang baru, kayak ngasih meja, ngasih spray, ngasih lampu, ngasih banyak banget pokoknya, baju-baju, terus ngasih sepatu, banyak banget pokoknya. Ibuku itu suka memberi barang-barang ke aku karena dia tahu soalnya aku mau hidup sendiri gitu loh. Kenangan lain yang aku alamin selama 1 tahun aku tinggal di Jerman itu ada lagi. Aku tuh pernah jadi penumpang gelap ya, dan ketangkep, dan aku harus bayar denda sekitar 1 juta lebih, 60 euro pokoknya. Dan itu adalah hal yang gak bakal aku ulangi lagi. Bego banget sumpah. Itu tuh pas aku mau berangkat ke sekolah kan, padahal jaraknya tuh cuma 2 stasiun dan aku ini tinggal di pelosok desa. Tapi pas itu ada pemeriksaan dan aku kena denda 60 euro. Sedih banget. Dan setelah itu aku nggak mau ngulangin lagi, udah kapok. Aku udah menghilangkan mindset orang Indonesia yang alah menggampangkan sesuatu, alah ini gitu, alah ini gitu, kayak kebanyakan ala gitu. Udah nggak, sekarang kalau emang nggak boleh ya udah nggak boleh, harus strict pokoknya. Kalau tinggal di Jerman itu nggak bisa dengan mental Indonesia yang menggampangkan semua, itu nggak bisa. Pokoknya susah kalau mau tinggal di Jerman tapi kita masih punya mental Indonesia, itu susah. Oke. Terus aku juga pernah pengalaman ngerusakin mesin cucinya GF.
Itu aku kan biasanya itu bantuin mereka nyuci kan, terus pas itu aku bego banget masukin sepatu sama sepatu yang rumah, sepatu house shoe itu yang dari wall itu aku masukin ke mesin cuci. Alhasil mesin cucinya itu mampet karena wallnya itu semburat di dalamnya gitu loh, jadi mampet terus gak bisa dibuka. Akhirnya aku langsung buka tutorial di YouTube cari mesin cuci itu gimana, terus aku buka sendiri, terus aku keluarin airnya, dan itu airnya udah bener-bener bau banget. Terus aku langsung telepon GF ku minta maaf karena ngerusain mesin cucinya. Terus mereka akhirnya pulang terus benerin itu kan. Terus aku nggak dimarahin guys, aku cuman dibilangin gini, kok kamu bisa sih ngelakuin itu, aku kan udah ngomong kalau sepatu itu jangan dicuci di mesin cuci. Aduh aku sumpah bego banget sumpah. Ya itu pokoknya pengalaman bego yang gak akan terlupakan. Buat pengalaman aja. Terus akhirnya untung aku gak dimarahin, dan untung mesin cucinya itu gak bener-bener rusak gitu, tapi masih bisa dipakai lagi karena itu ternyata cuman mampet. Untunglah. Baiklah, terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir dan sudah mendengarkan curhatanku yang sangat receh dan tidak jelas itu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin melakukan au pair ke Jerman atau ke negara-negara Eropa atau negara lain. Pokoknya jangan menyerah, kejar terus mimpi kalian. Jangan pernah peduli sama omongan orang yang toksik. Pokoknya shake it off. Dan kalau menurutku pribadi, worth it nggak sih nyobain au pair? Kalau aku sih jawabnya yes. Soalnya udah tahu sendiri kan tadi pengalamanku gimana. Jadi itu ada plus dan minusnya. Kalian bisa pikirkan itu baik-baik dan jangan sampai menyesal kalau kalian sudah mengambil keputusan untuk au pair ke Jerman atau ke negara lain. Intinya adalah positive thinking. Maju terus, jangan peduli sama omongan-omongan orang yang bikin kalian down, itu hempaskan saja. Pokoknya terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan aku pasti akan jawab, atau kalau kalian pingin cepet dibalas bisa langsung DM ke Instagram aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Cus.